Berpantun dalam matematika. Nandes ke pasar, beli kail. Berbaju merah, memakai dasi. Proses diperbesar dan diperkecil, itulah istilah dalam dilatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas transformasi, yaitu tentang dilatasi. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang dilatasi, marilah kita lihat contoh-contoh dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita lihat, kalau kita ke toko, maka kita akan ketemu banyak televisi bermacam merek. Nah, biasa dihidupkan, ada yang ukuran incinya kecil, ada yang besar. Nah, sehingga diputar gambar yang sama. Nah, kita lihat contoh sini. Ini ada dua buah televisi, yang besar dan yang kecil. Nah, kita lihat gambar yang paling kanan itu besar, kemudian ke sebelah kiri kecil. Nah, ini sehingga dari besar ke kecil kita sebut dengan diperkecil. Kemudian sebaliknya, yaitu dari kecil ke besar dinamakan dengan diperbesar. Itu contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, ini kalau kita pergi ke studio foto, maka banyak foto-foto yang dipajang yang orangnya sama. Ada yang besar, ada yang kecil. Kita lihat di sini contoh. Nah, ini ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ukuran yang kecil. Orangnya sama, bentuknya sama, cuma ukurannya yang berbeda. Nah, ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang dilatasi, yaitu diperbesar dan diperkecil. Baiklah, setelah kita saksikan tadi ada dua buah contoh dilatasi dalam kehidupan sehari-hari, sekarang kita bahas apa itu dilatasi. Yang pertama, bahwa dilatasi itu adalah bentuk transformasi geometri yang mana mengubah ukuran dari suatu benda tapi tidak mengubah bentuknya. Jadi bendanya tetap, tapi ukurannya yang berubah. Kemudian di dalam dilatasi itu ada proses, yaitu perubahan ukuran dari kecil ke besar yang disebut dengan diperbesar. Kemudian sebaliknya dari besar ke kecil yang disebut dengan diperkecil. Inilah istilah yang disebut dengan dilatasi. Kemudian di dalam dilatasi juga ada faktor diperbesar ataupun diperkecil, yaitu yang disebut dengan faktor skala atau disebut juga dengan faktor pengali. Nah, disimbolkan dengan huruf K. Kemudian di dalam pembesaran maupun pengecilan ini ada kita membutuhkan suatu titik acuan atau titik pusat dari dilatasi. Kemudian ada simbol di dalam dilatasi ini, kita tulis di sini ada simbolnya, yaitu D besar, kemudian buka kurung siku-siku, kemudian O itu artinya titik 0,0 atau pangkal koordinat, kemudian K itu faktor skala. Yang kita baca dengan artinya sini, dilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala K. Itu membaca yang ini. Kemudian yang satunya lagi, ini pusatnya adalah sebuah titik, bukan pangkal koordinat, yaitu pusat dilatasinya adalah P, A, B. Ya. A dan B itu adalah absis, B-nya adalah ordinatnya. Kemudian K ada skala. Sehingga di sini, jadi titik pusatnya adalah sebuah titik yang bukan 0,0. Sekarang kita akan melihat contoh dilatasi dalam matematika, yaitu kita menggunakan bidang koordinat. Di sini, yaitu kita akan menentukan koordinat bayangan dari suatu titik setelah dilatasikan, yaitu dengan D 0 atau O,2. Artinya dilatasi dengan pusat dilatasinya adalah 0,0 dan faktor skalanya 2. Pertama, kita lihat ada sebuah segitiga PQR. Nah, akan kita dilatasikan. Dengan dilatasinya adalah pusatnya O, 0,0, skalanya 2. Maka kita akan saksikan pindah ke mana?
bayangannya, ya ke sini. Nah, sehingga PQR bertambah besar, yaitu menjadi P aksen, Q aksen, dan R aksen. Sekarang kita lihat koordinat bayangan titik dari PQR. Yang pertama kita lihat titik P sini adalah 1,1 menjadi, ya. Kita lihat di sini, kalau kita lihat di sini adalah ya 2,2. Jadi titik P 1,1 oleh dilatasi dengan pusat pangkal koordinat atau 0,0 dengan skala 2, maka bayangannya adalah 2 dikali 1, kemudian 2 dikali 1, sehingga P aksennya 2,2. Kemudian untuk yang Q, nah Q-nya di sini adalah 3,1. Nah, oleh dilatasi O, 2, maka Q 2 kali 3, kemudian 2 dikali 1, maka bayangan titik Q 3,1 menjadi 6,2. Kemudian titik R. Nah, titik R ini sini adalah 1,3 oleh dilatasi dengan pusat pangkal koordinat atau 0,0 dengan skala 2, maka koordinat bayangan R adalah yaitu 2 dikali 1, 2 dikali 3. Itu dapat 2,6. Jadi bayangan titik Q adalah 2,6. Selanjutnya contoh yang kedua, yaitu masih tetap sebuah segitiga. Perhatikan, sebuah segitiga ABC akan kita dilatasikan dengan pusat dilatasinya adalah O, 0,0, yaitu dengan faktor skalanya adalah setengah. Kita perhatikan proses dilatasinya. Kita lihat. Iya. Kita perhatikan pertama titik A tadi adalah 2,2. Nah, oleh dilatasi 0,0 dengan skala setengah, maka A aksen yaitu setengah dikali 2 dapat 1, ya. Kemudian setengah kali 2 juga dapat 1. Sehingga koordinat A aksen atau A tadi adalah 1,1. Kemudian titik B. Titik B 8,2. Oleh dilatasi 0,0 dengan skalanya setengah, maka bayangan titik B atau B aksen adalah yaitu setengah dikali 8 dapat 4. Kemudian setengah kali 2 dapat 1. Sehingga B aksen adalah 4,1. Kemudian titik C. Nah, titik C adalah 2,6 nih. Ya. Kemudian oleh dilatasi dengan pusat 0,0, kemudian faktor skala setengah, maka bayangan titik C atau C aksen adalah setengah kali 2 dapat 1. Kemudian setengah kali 6 dapat 3. Jadi koordinat bayangan titik C adalah 1,3. Hasilnya adalah A aksen, B aksen, C aksen. Diperkecil. Kemudian contoh yang ketiga, sebuah bangun segitiga lagi akan kita dilatasikan. Kita ambil segitiga ABC. Nah, segitiga ABC ini akan kita dilatasikan. Kita perhatikan proses dilatasinya. Iya. Kita lihat titik A. Yang pertama adalah 1,1 oleh dilatasi 0,0 atau O dengan faktor skala negatif 2. Maka bayangan titik A koordinatnya adalah negatif 2 dikali 1 negatif 2. Kemudian negatif 2 dikali 1 juga negatif 2. Berarti bayangan titik A atau A aksen adalah negatif 2, negatif 2. Kemudian titik B. Titik B ini adalah 4,1. Nah, oleh dilatasi dengan pusat O, kemudian faktor skalanya negatif 2, maka bayangan titik B adalah negatif 2 dikali 4 dapat negatif 8. Negatif 2 dikali 1 dapat negatif 2. Berarti bayangan titik B
Koordinatnya adalah negatif 8, negatif 2. Di sini kita lihat. Kemudian titik C. Titik C ini adalah 1,3. Oleh dilatasi dengan pusat O dan faktor skalanya negatif 2, maka bayangan titik C, yaitu C aksen, negatif 2 dikali 1 dapat negatif 2. Kemudian negatif 2 dikali 3 dapat negatif 6. Sehingga bayangannya adalah negatif 2, negatif 6. Kita lihat di sini. Nah, jadi hasilnya diperbesar, tapi gambarnya terbalik. Nah, kalau sini tadi diperkecil, diperbesar, tidak terbalik. Oh, ini gambarnya terbalik. Jadi diperbesar, bayangannya terbalik. Nah, dari 3 contoh dilatasi, kita tarik suatu kesimpulan bahwa koordinat bayangan suatu titik, misalnya P, yaitu A, B, oleh dilatasi dengan pusatnya O atau pangkal koordinat 0,0 dengan skala K, maka P aksen adalah K dikali A, K dikali B. Ini bayangannya. Nah, seandainya tadi, karena ada 3 contoh, jika K-nya positif atau lebih dari 0, maka bayangannya diperbesar. Kemudian kalau K-nya antara 0 dengan 1, yaitu tadi ada setengah ya, maka bayangannya diperkecil. Kemudian kalau K faktor skalanya negatif, maka bayangannya diperbesar dan terbalik. Setelah kita bahas 3 buah contoh dilatasi, sekarang selanjutnya adalah silakan kerjakan soal kompetensi berikut ini. Demikianlah materi pembahasan kita kali ini tentang dilatasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.